Halo, sebelumnya perkenalkan saya Candy Ray dan rekan saya Arya, Dinda, Juan dan juga Rian. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis ide usaha mengenai percetakan di Jatinangor Unpad. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Di bagian permintaan, oke, adapun analisis permintaan pada bisnis percetakan di Jatinangor itu memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam industri ini. Yang pertama itu adalah populasi dan demografi. Dapat diketahui jumlah penduduk dan demografi daerah Jatinangor dapat mempengaruhi permintaan dari beberapa institusi pendidikan yang ada di Jatinangor seperti IPBN, Unpad, ITB, dan sekolah-sekolah lainnya yang dimana akan menjadi pelanggan potensial. Kemudian persaingannya cukup kuat dalam pasar bisa membuat lebih sulit untuk menarik pelanggan potensial. Oleh karena itu, untuk berhasil dalam situasi persaingan yang ketat, penting untuk mempertimbangkan strategi yang dapat membedakan bisnis dari pesaing, seperti layanan yang lebih unggul, inovasi teknologi, dan pemasaran yang efektif. Kemudian kebutuhan pelanggan, ada pun kebutuhan khusus dalam komunitas atau institusi di Jatinangor yang dapat kami layani, seperti cetakan tugas kuliah atau materi presentasi, yang dimana dapat menjadi peluang bagi kami dalam menyediakan layanan yang tepat dan berkualitas. Next, di bagian analisis pasar. Dalam analisis pasar ada segmentasi. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dalam bisnis percetakan di Jatinangor ini melakukan segmentasi pada masyarakat menengah ke bawah yang berada di wilayah Jatinangor. Untuk targeting sendiri, percetakan Jatinangor 4 itu menargetkan pada siswa, mahasiswa, dan masyarakat lokal yang membutuhkan jasa percetakan. Untuk positioning, eh, percetakan Jatinangor 4 menyediakan peralatan modern dan teknologi yang menghasilkan cetakan tajam, waktu penyelesaian pesanan tepat waktu, dan memiliki tim desain yang kreatif. Eh, Percetakan Jatinangor 4 memiliki tagline yaitu cetak masa depan Anda satu halaman sekaligus, yang artinya tidak hanya mencetak materi fisik, tetapi juga membantu pelanggan mencetak dan merencanakan masa depan mereka melalui dokumen dan proyek yang dicetak. Kemudian bauran pemasaran. Adapun produk yang dijual di percetakan Jatinangor 4 itu ada jeli dokumen, scanning dokumen, percetakan banner, percetakan poster, dan juga berupa penjualan ATK. Kemudian untuk harganya sendiri eh, sangat beragam sesuai dengan kualitas bahan baku, tingkat kerumitan, dan banyaknya bahan yang digunakan. Next. Untuk lokasinya sendiri berada di dekat kampus Universitas Pajajaran. Selain memiliki lokasi, percetakan fotokopi juga menggunakan layanan online melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, yang memungkinkan pelanggan mengirimkan dokumen secara elektronik dan menerima salinan kembali secara online atau melalui pengiriman. Kemudian ada promosi, percetakan Jatinangor Unpad itu menggunakan promosi melalui pamflet, iklan luar ruangan, dan juga melalui media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas tentang aspek produksi dari ide usaha bisnis kami, yaitu percetakan di Jatinangor. Jadi di sini ada lokasi usaha yang mana di sini kami akan mendirikan percetakan di
di Jatinangor yang bertempat dengan kampus Universitas Pajajaran, karena ada beberapa alasan yang kami pilih mengapa kami ingin mendirikan di dekat Unpad. Yang pertama itu karena berdekatan dengan mahasiswa yang mana seperti kita ketahui bahwa bukan hanya mahasiswa Unpad, tapi juga ITB, Kopin, dan siswa-siswa SD, SMP, sampai SMA, SMK yang ada di Jatinangor. Nah, di sini untuk lokasi spesifiknya itu ada di depan Jatinangor Square atau Jatos dengan luas bangunan 100 meter kuadrat. Kemudian untuk gambar perusahaannya ada, bisa dilihat di dalam gambar. Mungkin bisa ke bawah lagi untuk layoutnya, susunan dalam bagaimana. Selanjutnya yaitu fasilitas produksi dan peralatan. Pastinya untuk fasilitas produksi dan peralatan ini adalah mesin cetak fotokopi yang mana sesuai dengan usaha bisnis kami yaitu percetakan. Jadi ada, bisa dilihat di dalam slide ini ada mesin cetak fotokopi, kemudian komputer, printer, mesin digital printing, kemudian juga ada mesin penjilid, mesin laminating, pemotong kertas, pelubang. Kemudian juga ketersediaan kertas dan tinta yang stabil untuk kebutuhan fotokopi dan percetakan kami. Kemudian seperti perlengkapan alat tulis kantor seperti pulpen, stabilo, spidol, dan lain-lain. Kemudian juga ada buku teks, buku catatan, produk kertas seperti berbagai macam amplop, buku catatan, kertas, lembaran sampul, dan buku teks eksklusif. Kemudian bahan baku utamanya adalah kertas fotokopi, yaitu dengan berbagai varian jenis dan ukuran diantaranya seperti HPS, mungkin juga bisa Bupalo, kemudian Folio, kemudian Quarto, Plano, dan Fluoride. PVC, kemudian PVC bandar dengan varian kualitas diantaranya seperti Plexi, Cina, dan lain-lain. Nah, selain itu ada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sini kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah operasional, yang mana tugas bagian untuk operasional ini adalah berhubungan dengan operasional seperti menyediakan alat-alat, bahan baku untuk print, fotokopi percetakan, poster atau bandar, jilid dokumen, dan penjualan alat tulis kantor. Kemudian yang kedua itu adalah keuangan, yang mana ini adalah mengatur keuangan untuk usaha percetakan, yaitu menjadi kasir. Kemudian yang ketiga adalah tim pemasaran, yang mana ini juga bertugas sebagai menjadi media tim kreatif dan promosi untuk mengembangkan dan memasarkan fotokopi percetakan di Jatinangor. Jadi tenaga kerja ini kami memilih dari kami sendiri, yaitu kami beranggota 5 orang. Jadi untuk ketiga tenaga kerja ini kami bagi menjadi ada beberapa bagian yang menjadi tim pemasaran, kemudian juga tim operasional dan tim keuangan. Kemudian untuk proses produksi di sini ada beberapa proses produksi. Jadi yang pertama itu adalah percetakan, yang mana ini adalah langkah pertama dalam proses produksi, di mana desain itu disiapkan terlebih dahulu dari konsumen ataupun dari kami yang menyediakan dokumen-dokumen dan menyediakan mesin cetak yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah percetakan, yang mana ini adalah langkah utama dalam proses produksi, di mana mesin cetak digunakan untuk mentransfer tinta ke kertas atau bahan lainnya. Jadi jenis teknologi percetakan yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung peralatan perusahaan dan kebutuhan pelanggan maunya bagaimana cetakan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian, di mana ini adalah langkah terakhir dalam proses produksi, di mana bahan cetakan itu dipotong, kemudian dilipat, dijilid, dan diselesaikan untuk menghasilkan produk akhir seperti menjadi sudah sebuah cetakan. Kemudian yang keempat adalah tindakan pengendalian mutu, yang mana ini adalah hal yang penting bagi kami, yang mana ini adalah untuk merintis usaha baru itu untuk memenuhi persyaratan pelanggan agar produk atau percetakan yang kami beri kepada konsumen itu tidak merugikan dan layak digunakan.
Kemudian selanjutnya ada jumlah, jenis, dan mutu produksi. Yang mana jumlah produksi pada suatu usaha percetakan ini tergantung dari kebutuhan pelanggan. Jadi misalkan semakin banyak kebutuhan pelanggan, maka jumlah produksi kami ini juga akan semakin meningkat. Nah, jadi usaha ini itu berfokus pada jasa, jasa fotokopi maupun digital printing dan alat tulis kantor. Jadi untuk percetakan kami ini juga menggunakan berbagai teknologi percetakan yang maju seperti digital printing, kemudian printer, dan mesin cetak fotokopi, serta mesin jilid dan laminating. Nah, untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Jadi kualitas produk dalam usaha percetakan ini sangat penting bagi kami, yaitu kami yang baru merintis atau mau ingin mendirikan usaha baru, yang mana ini untuk menjamin kepuasan pelanggan dan bisnis yang berulang. Jikalau pelanggan puas, otomatis selanjutnya berikutnya pasti akan kembali lagi ke tempat usaha percetakan kami. Nah, kemudian yaitu adalah kendala produksi. Jadi ada beberapa kendala produksi dalam usaha percetakan kami itu. Yang pertama itu adalah ketersediaan bahan baku yang tergantung dengan pemasok, sehingga itu dapat menghambat proses pengerjaan, percetakan, dan kekosongan produk yang sedang dicari pelanggan. Jadi ini untuk mengantisipasi kendala produksi ini, kami tidak bergantung kepada tempat lain. Jadi harus mencari plan B untuk menemukan ketersediaan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah perangkat mesin cetak yang tidak dapat diketahui kondisi mesinnya, sehingga ketika mengalami kerusakan itu dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas cetakan. Kemudian yang ketiga itu adanya perubahan teknologi baru, sehingga memerlukan investasi dan peralatan yang baru. Jadi yang ketiga ini adalah mengikuti perkembangan teknologi. Misalkan teknologi semakin maju, otomatis mau tidak mau kami juga harus melanjutkan dan mengikuti perkembangan teknologi itu. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses percetakan, yang mana perlu diatasi sebagai pengusaha itu untuk menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Kemudian yang kelima itu adalah pemeliharaan rutin dan perawatan peralatan cetak, yang mana ini bisa menambah biaya biaya pengeluaran yang meningkat. Kemudian yang keenam adalah kualitas cetakan yang tidak konsisten atau adanya cacat dalam hasil cetakan itu dapat memerlukan waktu tambahan, karena prinsip kami yaitu tidak ingin memberikan produk atau barang yang tidak sesuai dengan kemauannya pelanggan. Kemudian yang ketujuh ada biaya produksi yang tinggi itu dapat mengurangi margin keuangan. Jadi jika semakin banyak biaya produksi yang kami keluarkan, seperti untuk kendala-kendalanya tadi, seperti mesin cetak rusak, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas mesin cetak itu lagi, jadi akan meningkat dari margin keuangan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada aspek manajemen dan SDM. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan aspek manajemen, di mana yang pertama itu kami melakukan perencanaan berdasarkan waktu dan jenis pekerjaan, anggaran, tim pelaksanaan, dan tugas. Nah, untuk perencanaan ini kami membaginya berdasarkan jangka waktu, di mana terdapat tiga jangka waktu. Yang pertama itu jangka pendek, yaitu 1 sampai 3 tahun. Adapun rencana jangka pendek ini yaitu memperkuat brand image atau citra merek, baik itu melalui pemasaran maupun produksi. Lalu yang kedua itu jangka menengah, yaitu 3 sampai 5 tahun. Adapun rencana jangka menengah ini membuat berbagai terobosan baru seperti inovasi pelayanan, kemasan produk, variasi ukuran produk, maupun merchandise. Yang ketiga, jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Adapun rencana jangka panjang ini yaitu melakukan pembukaan cabang seperti dengan membuka cabang pada daerah di Pati Ukur maupun melakukan kerjasama berupa joint business, yaitu franchise pada wirausahaan yang berminat di luar kota maupun di dalam kota. Lalu yang kedua, kami membuat pengorganisasian berupa struktur organisasi, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk struktur organisasi ini kami berperan semuanya
di mana yang pertama itu untuk CEO itu dijabati oleh Juan Crespo, lalu untuk manajer SDM itu Dinda, manajer pemasaran itu Arya, lalu manajer operasional itu Rian, dan manajer keuangan Candy. Nah, untuk setiap bagian dari struktur organisasi ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing, seperti terlihat pada layar yang ditampilkan. Di mana yang pertama itu CEO, di mana tanggung jawabnya merancang dan menginformasikan visi perusahaan, merekrut dan memotivasi anggota tim, melihat, mengamati, dan meramalkan tren pasar, mengatur anggaran dan pembiayaan dalam perusahaan, merumuskan strategi-strategi baru untuk percetakan Jatinangor, membuat standar operasional kerja untuk percetakan Jatinangor, memantau semua lini agar bekerja dengan baik. Yang kedua ada manajer SDM, mana tanggung jawabnya yang pertama bertanggung jawab atas proses perekrutan dan seleksi karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, menyusun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi percetakan dan desain grafis, membuat sistem evaluasi kinerja, memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area peningkatan, mengelola sistem penggajian serta manajemen manfaat seperti asuransi kesehatan, memastikan perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan termasuk jam kerja dan hak-hak karyawan, menjamin lingkungan kerja aman dan sehat, serta mengelola program keselamatan kerja, membangun dan memelihara budaya perusahaan ya, dan mendukung kerjasama, komunikasi, dan inovasi. Lalu yang ketiga ada manajer pemasaran, di mana memiliki tanggung jawab yang pertama itu merancang rencana pemasaran yang mencakup target pasar, positioning, anggaran, dan taktik promosi, membangun dan memelihara citra merek perusahaan percetakan, termasuk desain logo dan pesan merek yang konsisten, membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang ada, serta memastikan kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat ada manajer operasional, mana tanggung jawabnya yang pertama itu bertanggung jawab atas proses produksi, termasuk pemilihan teknik percetakan yang tepat dan perencanaan produksi harian, memastikan bahwa mesin-mesin percetakan berfungsi dengan baik, dirawat dan dioperasikan oleh staf yang terlatih, mengawasi persediaan bahan baku, tinta, kertas, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk operasi percetakan, memastikan bahwa semua cetakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan dan pelanggan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan, dan mengendalikan biaya produksi, merawat dan memperbaiki mesin dan peralatan produksi agar tetap berjalan dalam kondisi yang optimal. Lalu berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan perubahan pesanan serta memberikan perkiraan waktu pengerjaan yang akurat. Yang terakhir, manajer keuangan, di mana tanggung jawabnya yang pertama itu melayani konsumen dengan ramah, mencatat pesanan dari konsumen dan memberikan bukti pembayaran kepada konsumen, menyebutkan jumlah uang yang terima dan kembalian yang dibayarkan ke konsumen, menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil penjualan per hari. Adapun yang ketiga itu pengendalian, di mana dalam menetapkan struktur organisasi ini kami melakukan sampai Sabtu itu shift pertama itu mulai pukul 9 sampai 15.00 WIB. Lalu untuk shift 2-nya itu mulai pukul 15.00 sampai 21.00 WIB. Dan pada hari Minggu itu shift pertama itu mulai pukul 9.00 sampai 13.00 WIB. Dan untuk shift keduanya itu dari pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Nah, untuk yang kedua itu ada aspek manajemen SDM, di mana pada aspek manajemen SDM ini, untuk yang pertama itu analisis pekerjaan, yaitu job description dan job specification. Nah, untuk job description dan job specification-nya ini merupakan job description dan job specification dari struktur organisasi. Yang pertama CEO, di mana job description-nya sudah jelaskan seperti yang tadi. Lalu ada manajer SDM memiliki job description yang sudah dijelaskan seperti tadi. Namun untuk job specification-nya itu berjiwa pemimpin, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dapat mengoperasikan Microsoft Excel,
dan pendidikannya itu minimal S1 Manajemen, Perhotelan, dan Psikologi. Lalu untuk manajer pemasaran, job specification-nya itu berjiwa pemimpin, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memahami ilmu pemasaran serta implementasinya, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dapat mempromosikan melalui media sosial. Lalu untuk pendidikannya itu minimal S1 Manajemen Pemasaran, Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Lalu ada manajer operasional, di mana memiliki job specification, berjiwa pemimpin, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dapat mengoperasikan Adobe Photoshop, AI Illustrator, dan aplikasi lainnya yang mendukung operasional. Dan untuk pendidikannya itu minimal S1 Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dan terakhir itu ada manajer keuangan yang memiliki job specification, berjiwa pemimpin, dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya, dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan, dapat mengoperasikan Microsoft Excel, dan untuk pendidikannya itu minimal S1 Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Lalu ada rekrutmen dan seleksinya. Untuk rekrutmen dan seleksi yang kami terapkan dalam mencari karyawan yang sesuai dengan kandidat kami, itu kami akan membuat info lowongan pekerjaan yang dimana nantinya ada penjelasan mengenai job deskripsi serta kejelasan tentang peran pekerjaan, keahlian, teknis, dan juga keahlian lain yang dibutuhkan supaya menghemat lebih banyak waktu untuk menyaring pelamar yang tidak cocok dengan peran tersebut. Sebentar. Lalu mengenai kompensasi, di mana untuk kompensasi ini kami membaginya menjadi dua, yaitu ada gaji pokok dan jaminan hari tua. Untuk gaji pokoknya itu kami memberi di angka Rp2.410.000 dan untuk jaminan hari tuanya itu sebesar Rp89.170.000. Nah, hal itu diperoleh dari 3,7% dikali Rp2.410.000. Adapun yang menjadi dasar penetapan gaji atau kompensasi yang diterima oleh karyawan dari usaha percetakan ini, yang pertama itu berdasarkan keputusan gubernur, yaitu mengenai tentang penetapan upah minimum sebesar Rp3.289.409 dan juga berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 yang menyatakan bahwa besaran komponen gaji sedikitnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Lalu juga berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 untuk program jaminan hari tua dibagi antara pekerja dan perusahaan, yaitu pekerja membayar 2% dan perusahaan membayar 3,7% dari gaji pokok. Dan terakhir, adapun dasar penetapan tunjangan makan yaitu harga satu porsi nasi ayam geprek yaitu sekitar 20 ribuan. Baik, untuk selanjutnya ada aspek lingkungan yang akan dijelaskan oleh Dinda. Jadi kemudian ada aspek lingkungan yang dimana kami akan memberikan dampak lingkungan dari usaha bisnis percetakan. Dampak lingkungan dari bisnis tersebut yaitu yang dalam operasional bisnis usaha percetakan dan digital printing yang sedang kami lakukan studi kelayakan bisnisnya, terdapat dampak lingkungan yang ditimbulkan yaitu penggunaan kertas berlebihan yang dimana hal ini memungkinkan produsen kertas memerlukan bahan baku yang banyak dengan melakukan eksploitasi pepohonan yang ada di hutan. Selain itu, terdapat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tinta. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan kami dalam melakukan studi kelayakan bisnis usaha percetakan dan digital printing, di mana untuk mengatasi permasalahan ini kami melakukan upaya-upaya agar dapat meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan kertas yang
bersertifikat First Extensive Council atau PCC pada beberapa percetakan. Kemudian adapun kebutuhan terkait legalitas badan hukum dan izin AMDAL, yang mana AMDAL diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Karena itu, tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup, sedangkan bisnis percetakan fotokopi dan banner tidak perlu perizinan AMDAL, karena termasuk dalam kategori usaha tingkat risiko rendah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, dan kemudian ada pun tata cara pengurusan izin AMDAL di wilayah Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Boleh next. Adapun syarat dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan izin AMDAL di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, yaitu surat permohonan izin yang dimana ada dokumen kepemilikan lahan, dokumen rencana kegiatan usaha, dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun langkah-langkah untuk tata cara pengurusan izin AMDAL di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan izin AMDAL. Kemudian, next. Verifikasi dokumen permohonan, penilaian AMDAL, pembahasan di hasil penilaian AMDAL, penerbitan izin AMDAL. Next. Adapun syarat tambahannya yaitu yang pertama, izin AMDAL untuk usaha percetakan dan digital printing di wilayah Palangkaraya termasuk dalam kategori usaha kecil. Yang kedua, biaya pengurusan izin AMDAL untuk usaha kecil adalah sebesar 1.500.000. Kemudian berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan untuk mengurus izin AMDAL dan ide bisnis percetakan di wilayah Palangkaraya. Yang pertama, surat permohonan izin AMDAL, dokumen kepemilikan lahan, dokumen rencana kegiatan usaha, dokumen analisis dampak lingkungan, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan hidup. Dan kemudian ada dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan hidup. Kemudian yang selanjutnya ada legalitas usaha dan cara pengelolaan lingkungan. Bisnis percetakan diproyeksikan memiliki legalitas untuk memastikan bahwa operasi bisnis tersebut berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah atau negara tempat bisnis beroperasi. Hal ini mencakup perizinan usaha yang perlu diperoleh dari pemerintah setempat atau badan pengatur yang berwenang, yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut sah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Legalitas bisnis percetakan juga melibatkan aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, perlindungan hak cipta, perpajakan, kepatuhan lingkungan, keamanan dan kesehatan kerja, perjanjian zonasi, serta kepatuhan terhadap hak paten dan merek dagang. Melalui pematuhan terhadap legalitas ini, bisnis percetakan dapat beroperasi dengan aman dan terhindar dari konsekuensi hukum yang dapat merugikan bisnis tersebut. Untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang dihasilkan oleh digital printing, perusahaan dapat menerapkan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yaitu pertama, penggunaan tinta dan bahan kimia yang ramah lingkungan, kedua, mengolah limbah dengan benar, ketiga, mengurangi penggunaan kertas, keempat, investasi dalam teknologi efisien energi. Kemudian lanjut. Kelima, sumber energi terbarukan. 6, pengelolaan logistik dan efisien. 7, edukasi dan penglibatan karyawan. Ke-8, sertifikasi dan label lingkungan. 9, monitoring dan pelaporan lingkungan. Kemudian ada aspek hukum, yang dimana yang pertama itu ada badan usaha hukum. Badan usaha hukum yang menaungi usaha percetakan dan digital printing yang sedang dilakukan pada studi kelayakan bisnis adalah badan hukum berbentuk
atau CV atau persekutuan komoditor. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, di mana terdiri dari struktur komanditer atau sekutu pemberi modal dan sekutu lainnya yang mengurus operasional. Alasan kami memilih usaha percetakan dan digital printing dinaungi oleh badan usaha CV yaitu karena CV izin-izin yang diperlukan. Alasan kami memilih usaha percetakan dan digital printing ini karena CV memiliki fleksibilitas dan dalam pengelolaan usaha karena tidak terkait oleh peraturan yang ketat seperti PT. CV mudah mendapatkan modal dan dari mitra karena sekutu komoditor hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan. CV dapat membagi laba sesuai kesepakatan karena tidak ada ketentuan baku mengenai pembagian laba antara sekutu komoditor dan sekutu komplementer. Kemudian izin-izin yang diperlukan dan cara mengurusnya. Yang pertama ada nomor wajib pajak atau NPWP, kemudian kedua ada nomor induk berusaha atau NIB. Lanjut. Kemudian ada sertifikat keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Selanjutnya, aspek risiko dan manajemen risiko akan dijelaskan oleh Arif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab selanjutnya mengenai aspek risiko dan manajemen risiko dari bisnis percetakan dan digital printing dari usaha yang sudah kami buat. Kemudian untuk yang pertama itu sendiri adalah dari aspek keuangan. Sudah kami buatkan tabel yang isinya sendiri itu ada nanti mengenai apa sih resiko yang ditimbulkan dari keuangan itu sendiri, kemudian bentuk pencegahannya, dampak dari resiko keuangan, dan probability-nya. Yang pertama sendiri dari aspek keuangan itu adalah perubahan harga dan bahan baku. Untuk pencegahannya sendiri diantaranya yang pertama membuat kontrak jangka panjang dengan supplier utama, dan membuat stok bahan baku yang cukup untuk beberapa bulan. Dampak finansial yang ditimbulkan sendiri kemungkinan itu akan ada penurunan laba bersih 5-10% dengan probability atau kemungkinan terjadinya adalah 0,3 atau dapat dikatakan sedang. Kemudian yang nomor 2 itu ada persaingan harga pasar. Untuk pencegahannya sendiri itu fokus pada diferensiasi produk dan layanan dan analisis kompetitor secara rutin untuk penyesuaian harga. Dampak finansialnya sendiri itu ada penurunan harga jasa 5-15%, kemudian probability-nya sendiri itu 0,2 atau dapat dikatakan rendah sampai sedang. Kemudian nomor 3 sendiri itu kemungkinan permintaan pasar yang rendah. Dampak dari risiko keuangan itu sendiri. Bentuk pencegahannya itu adalah diversifikasi layanan dan produk pencetakan, kemudian meningkatkan strategi pemasaran dan promosi. Dampak finansialnya sendiri itu ada penurunan pendapatan 10-20%, kemudian kemungkinan terjadinya atau probability-nya itu 0,35, cukup besar, karena itu masuk ke dalam dapat dikatakan sedang hingga tinggi, seperti itu teman-teman. Kemudian nomor 4 itu adalah keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Untuk pencegahannya sendiri itu menerapkan kebijakan pembayaran yang ketat dan melakukan evaluasi kredit sebelum memberikan layanan. Dampak finansialnya sendiri penurunan kas dari tagihan tak tertagih 3-7%. Kemudian probability-nya itu cukup rendah di 0,15 atau dapat dikatakan rendah teman-teman. Dan yang kelima itu ada teknologi. Kemudian pencegahannya sendiri itu melakukan investasi terus-menerus dalam teknologi baru dan melibatkan staf dalam pelatihan untuk memahami teknologi yang terbaru.
Kemudian dampak finansialnya sendiri itu adalah investasi tambahan untuk upgrade peralatan 3-8%. Probability-nya itu di angka 0,20 atau dapat dikatakan rendah hingga sedang. Kemudian yang nomor 6, risiko suku bunga. Bentuk pencegahannya sendiri itu menerapkan kebijakan manajemen risiko suku bunga, kemudian memilih pinjaman dengan suku bunga tetap jika memungkinkan. Dampaknya sendiri itu kenaikan beban bunga pada pinjaman 1-3%. Probability-nya 0,10 atau dapat dikatakan kecil. Kemudian yang terakhir itu perubahan kebijakan pemerintah. Cukup berpengaruh juga buat aspek keuangan atau risiko keuangan. Kemudian cara pencegahannya sendiri adalah selalu terinformasi tentang perubahan regulasi dari pemerintah itu sendiri dan siapkan diri untuk menyesuaikan proses bisnis. Kemudian dampak yang ditimbulkan kemungkinan adalah biaya kepatuhan tambahan 5-10%. Probability-nya itu di angka 0,25 atau dapat dikatakan sedang, kecil hingga sedang. Nah, berdasarkan risiko-risiko tersebut, teman-teman, risiko-risiko dari finansial itu sendiri diidentifikasi dengan tingkat kemungkinan pasti terjadi dan dampak finansial yang dianggap minor. Meskipun risiko ini dianggap rendah, tetap diperlukan pemantauan tindakan mitigasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis tanpa mengabaikan potensi risiko tersebut. Mitigasi yang diusulkan harus tetap sesuai dengan ukuran bisnis dan sifat risiko yang dihadapi, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian selanjutnya, dari aspek sumber daya manusia. Nah, berikut ini adalah risiko-risiko yang ditimbulkan dalam pencegahan serta dampak dari sumber daya manusia usaha bisnis, percetakan, dan digital printing yang sudah kami buat. Untuk yang pertama sendiri, risikonya adalah ketidakseimbangan keterampilan. Bentuk pencegahan sendiri adalah program pelatihan keberlanjutan, pengembangan keterampilan spesifik. Dampak yang ditimbulkan kemungkinan adalah kualitas produksi yang menurun dan kesulitan dalam menghadapi pesanan khusus. Probability-nya sendiri itu sedang 40-60%. Kemudian nomor 2 itu kesehatan dan keselamatan. Pencegahannya itu dapat dilakukan dengan pelatihan keselamatan, implementasi prosedur keselamatan, dan pemantauan kondisi kerja. Dampak yang ditimbulkan itu ada cedera pekerjaan, absensi yang berkepanjangan. Probability-nya rendah, itu di angka 20-40%. Kemudian nomor 3, tingkat kesejahteraan karyawan. Pencegahannya sendiri itu program kesejahteraan karyawan, komunikasi terbuka, dan intensif yang diberikan kepada karyawan perusahaan. Dampak yang ditimbulkan dari tingkat kesejahteraan karyawan itu sendiri adalah menurunnya motivasi produktivitas. Probability-nya itu menengah di angka 30-50%. Kemudian nomor 4, fluktuasi permintaan dan produksi. Pencegahannya sendiri adalah diversifikasi layanan dan produk percetakan, implementasi manajemen inventaris yang adaptif. Kemudian dampak yang ditimbulkan sendiri itu kemungkinan pemotongan jam kerja, risiko pemutusan hubungan kerja. Probability-nya itu di angka 30-50% atau dapat dikatakan sedang. Dan yang terakhir dari risiko sumber daya manusia sendiri adalah persaingan dan inovasi. Pencegahannya itu dapat dilakukan monitor tren industri dan berinvestasi dalam inovasi dan memberikan pelatihan inovasi untuk karyawan. Dampak yang ditimbulkan sendiri itu kemungkinan peningkatan persaingan dan resiko kehilangan pangsa pasar. Nah, untuk probability-nya sendiri itu cukup tinggi, teman-teman. Itu di angka 50-70%. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran. Berikut ini adalah risiko-risiko yang ditimbulkan dan pencegahan serta dampak dari pemasaran pencegahan digital printing itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan teknologi. Potensi kehilangan relevansi atau efisiensi karena perkembangan teknologi dalam industri percetakan. Bentuk pencegahannya sendiri itu adalah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta pelatihan karyawan untuk mengadopsi teknologi baru. Dampaknya sendiri itu adalah penurunan daya saing dan efisiensi produksi. Probability-nya itu dapat dikatakan moderat hingga tinggi, tergantung pada seberapa cepat teknologi baru diterapkan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu ada fluktuasi permintaan pasar, yang kemungkinan potensi fluktuasi dalam permintaan pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan bisnis.
pencegahannya sendiri itu dapat dilakukan diversifikasi portofolio produk, analisis pasar, reguler, dan strategi pemasaran responsif. Kemudian dampak yang ditimbulkan kemungkinan itu ketidakstabilan pendapatan bisnis, probability-nya tinggi, terutama dalam industri dengan perubahan tren konsumen yang cepat. Kemudian nomor 3, itu ada persaingan yang ketat. Kemudian bentuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan fokus pada diferensiasi produk, layanan pelangganan unggul, dan strategi harga yang cerdik. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan sendiri, itu menurunnya probabilitas usaha, kemudian probability-nya dapat dikatakan tinggi, terutama di pasar yang jenuh dengan penyedia layanan percetakan. Kemudian nomor 4, kesalahan produksi. Potensi kesalahan dalam proses produksi yang dapat merugikan reputasi bisnis. Untuk pencegahannya sendiri, itu dapat dilakukan dengan implementasi kontrol kualitas ketat, pelatihan staf produksi, dan pengujian produk sebelum pengiriman. Dampak yang ditimbulkan sendiri itu kemungkinan kerugian finansial dan reputasi. Untuk probability-nya itu dapat dikatakan moderat atau dapat diminimalkan dengan sistem pengawasan yang baik. Kemudian nomor 5 itu ketergantungan pada konsumen utama. Risiko yang muncul jika bisnis terlalu bergantung pada beberapa pelanggan utama. Kemudian apa sih cara ataupun pencegahan yang dapat dilakukan? Itu diantaranya adalah diversifikasi portofolio pelanggan dan menjaga hubungan yang kuat. Kemudian dampak yang ditimbulkan sendiri itu potensi kerugian besar jika pelanggan utama beralih. Untuk probability-nya itu moderat atau tergantung pada diversifikasi portofolio pelanggan. Kemudian nomor 6, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen. Itu potensi dampak dari perubahan tren konsumen. Bentuk pencegahannya sendiri itu dapat dilakukan dengan analisis tren pasar rutin dan fleksibilitas dalam penyesuaian produk dan layanan. Kemudian dampak yang ditimbulkan sendiri itu kemungkinan penurunan permintaan untuk produk tertentu, probability-nya tinggi, terutama di industri yang rentan terhadap perusahaan tren konsumen. Kemudian yang terakhir, nomor 7, risiko pasokan bahan baku. Itu gangguan pasokan atau fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Kemudian pencegahannya sendiri itu dapat dilakukan dengan kemitraan yang kuat dengan pemasok, kemudian cadangan pemasok, dan perencanaan kebutuhan bahan yang cermat. Untuk dampak yang ditimbulkan sendiri itu kemungkinan peningkatan biaya produksi. Untuk probability-nya sedang, tergantung pada stabilitas pasokan di pasar. Kemudian yang terakhir itu dari aspek operasi dan produksi, teman-teman. Berikut ini akan dipaparkan risiko-risiko yang ditimbulkan dan pencegahan serta dampak dari operasi usaha bisnis percetakan dan digital printing yang sudah kami susun. Yang pertama itu ada kualitas produk percetakan. Itu menjadi risiko operasi. Bentuk pencegahan sendiri itu melakukan pengujian kualitas produk percetakan secara berkala dan menggunakan bahan baku sesuai standar usaha percetakan. Dampak yang ditimbulkan sendiri itu adalah penurunan permintaan. Probability-nya dapat dikatakan sedang, itu di angka 0,30. Kemudian yang nomor 2 itu kerusakan alat percetakan. Pencegahannya sendiri melakukan pemeriksaan alat percetakan sebelum dioperasikan dan melakukan pemeliharaan alat secara rutin. Dampak yang ditimbulkan itu terhambatnya kegiatan operasional, probability-nya 0,20 atau dapat dikatakan rendah hingga sedang. Kemudian yang nomor 3 itu ada keamanan dan kesejahteraan kerja. Bentuk pencegahannya sendiri itu membuat SOP bagi karyawan dan melakukan pelatihan penggunaan alat percetakan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari keamanan keselamatan kerja itu sendiri terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian probability-nya rendah, itu di angka 0,10. Kemudian nomor 4 itu perubahan permintaan percetakan. Untuk pencegahan sendiri itu mengikuti perkembangan tren dan preferensi konsumen dan melakukan inovasi produk atau layanan percetakan. Dampak yang ditimbulkan sendiri itu terjadinya penurunan permintaan dengan probability 0,15 atau dapat dikatakan rendah. Dan yang terakhir itu perubahan regulasi hukum. Untuk pencegahan sendiri dapat dilakukan dengan mengikuti perubahan regulasi hukum secara berkala. Dampak yang ditimbulkan adalah penurunan kinerja usaha percetakan. Probability-nya di angka 0,25 atau dapat dikatakan sedang, rendah hingga sedang. Itulah tadi teman-teman pembahasan
mengenai aspek risiko dan manajemen risiko dari usaha percetakan dan digital printing di Jatinangor yang sudah kami susun. Saya kembalikan ke moderator. Oke, dapat disimpulkan bahwa percetakan ini layak untuk dijalankan dikarenakan permintaan untuk percetakan di Jatinangor cukup tinggi. Akibatnya banyak institusi pendidikan di daerah Jatinangor, dan untuk resiko-resiko yang ada itu jarang terjadi, dan bila terjadi dapat dilakukan mitigasi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.